Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu sakura. Ini salah satu jajanan pasar yang rasanya enak banget. Ternyata buatnya mudah dan insya Allah anti gagal ya. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama kita buat saus karamelnya dulu. Di sini udah ada wajan, kemudian masukkan gula sebanyak 125 gram atau setara 8 sendok makan. Dan ini kita masak menggunakan api sedang hingga gulanya meleleh. Selama proses memasak ini jangan diaduk-aduk ya teman-teman, jadi dibiarkan aja. Setelah setengah meleleh seperti ini, boleh kita goyang-goyangkan wajannya. Nah, untuk mengaduknya cukup seperti ini aja ya. Setelah gulanya meleleh semua, boleh kita aduk-aduk ya teman-teman. Nah, ini kita biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita kecilkan api kompornya. Lalu tuang air panas sebanyak 250 ml. Ini airnya baru aja aku didihkan ya teman-teman, jadi benar-benar panas banget. Dan ketika menuangnya harus hati-hati karena ini takutnya terkena tangan. Ini bahaya banget ya teman-teman. Yang penting kita perlahan aja menuang airnya. Nah, setelah kita tuang semua airnya, lanjut kita aduk hingga gulanya benar-benar larut. Setelah karamel gulanya larut semua, udah tidak ada lagi yang menggumpal, boleh kita matikan api kompornya dan lanjut kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini untuk saus karamelnya udah jadi, kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kita siapin bahan kering. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 225 gram atau setara 22,5 sendok makan. 1 sendok makannya setara 10 gram. Dan ini jangan lupa diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu kita tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok teh, kemudian baking powder setengah sendok teh, dan ini jangan lupa diayak juga ya teman-teman. Nah, ini untuk bahan keringnya udah selesai, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, sisihkan. Lanjut kita siapin juga bahan cairnya. Ini saus karamel yang udah dingin, lalu margarin sebanyak 75 gram yang udah aku cairkan. Langsung aja kita buat adonannya ya. Pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 125 gram atau setara 8 sendok makan. Perasa vanila seperempat sendok teh. Dan ini lanjut kita mixer, gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih dan kental selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih dan kental. Untuk mixernya boleh kita matikan dulu. Dan ketika ditarik adonannya seperti ini teman-teman. Lalu kita siapin saus karamelnya dan ini kita tuang sedikit demi sedikit dulu. Dan sambil di mixer menggunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Nah, ini kita bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Lanjut di mixer dan diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Dan ini sama ya, kita memixernya cukup kecepatan paling rendah aja. Lakukan hingga selesai.
Setelah semua bahan keringnya selesai ditambahkan, untuk mixernya boleh kita sisihkan. Dan lanjut kita aduk menggunakan spatula, pastikan semua bahan sudah tercampur rata. Setelah tercampur rata dan terakhir kita tuang margarin yang udah dicairkan seperti ini. Jadi tadi di awal udah aku cairkan ya teman-teman, dan tunggu hingga dingin. Untuk cara mencairkannya aku rasa teman-teman udah tahu ya. Dan lanjut diaduk rata, pastikan semua bahan tercampur rata agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah rata, siap dituang ke dalam cetakan. Sebelumnya udah aku siapin cetakan bunga sakura seperti ini. Untuk diameternya 6,5 cm. Oles dengan minyak goreng agar nanti hasilnya nggak lengket. Lanjut kita tuang adonannya. Cukup 3/4 cetakan aja ya teman-teman, karena ini nanti adonannya akan mengembang ketika dikukus. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai dituang. Hasilnya sekitar 24 cetakan ya. Dan boleh kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu sakuranya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan keluarkan dari kelakat. Setelah uap panasnya udah mulai berkurang, langsung aja kita keluarkan dari cetakannya ya. Kalau kita ngolesnya rata, insya Allah ini nggak lengket teman-teman. Tuh, Masya Allah, hasilnya cantik banget ya. Dan juga terlihat sangat empuk. Nah, ini dia bolu sakuranya udah jadi, hasilnya banyak banget. Aku dapat sekitar 24 bolu. Dan ini ukurannya lumayan besar ya menurutku teman-teman. Kalau mau dijual 2000-an ini bisa banget. Tuh, ketika ditekan empuk banget teman-teman. Dan ketika dibelah seratnya sangat halus, super lembut banget. Tuh, hasilnya bagus ya. Dan untuk rasanya gimana, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget. Manisnya itu pas, teksturnya itu super lembut, gak seret di tenggorokan. Ini enak dan teman-teman wajib banget cobain. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku. Dan jangan lupa komen, share, lalu subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.